Sedekahlah Pak. Bapak-bapak ini terutama kita yang sudah tua, sedekah Pak. Demi Allah, kalau bapak sudah masuk kubur, menantinya bukan 1 tahun kau dikubur, bukan 100 tahun kau dikubur, tidak balik-balik mako. Mondronok kotu dena gagamu lisu. Sedekah Pak. Ada orang tidak mau sedekah pada luannya banyak. Apa nak pikir, anakku kasihan, bagaimana nanti anakmu lentongi rezekinya. Enak sekali tuh anak, dikasih sekolah, dikasih menikah, dibelikan rumah, lahir cucunya kita lagi akekai, dibelikan lagi mobil cucu, dikasih sekolah lagi cucunya. Iya kalau nak ingat kok, kalau mati kok. Anak lentongi rezekinya. Yang penting anak kasih sekolah. Sudah kasih sekolah, ada rezekimu, kasih modal kerja. Ya mau kau urusi rumahnya, biar ton dia urus. Enak sekali dia jadi anak kalau semua mau diurus. Yang wajib kamu ikuti terus sampai ajalnya, nasihatnya. Nasihati sampai ajalnya tiba. Tapi rezeki biar dia urus dirinya. Enak, sudah mau kau kasih sekolah, sudah mau kau saya kasih modal. Wayalemu, ini harta yang saya kerja, sudah mau kau kasih warisan, bagianmu sudah ada, saya mau nikmati, saya mau bangun masjid, saya mau nikmati, saya bangunkan panti asuhan, saya bikinkan anak yatim rumah, supaya saya enak ton di kuburku. Wayalemu. Kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan lama. Masya Allah. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya. Tapi nanti kita bukan tamu yang dihormati, dimuliakan. Kita adalah makhluk yang hina, yang tegak berdiri di padang mahsyar. Panas. Di padang mahsyar itu nanti ada orang yang mendapatkan naungan, mendapatkan atap. Padahal masa itu semua sudah hancur. Siapa itu? Mereka yang mendapatkan naungan daripada panas teriknya matahari adalah di antara mereka dicari oleh Allah. Mana orang yang dulu berkasih sayang, bersaudara karena aku, kata Allah, aku akan naungi mereka. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Berkawan karena harta akan binasa, berkawan karena kuasa akan sirna, berkawan karena benda pun akan hilang, tapi berkawan, bersahabat, bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah orang-orang yang akan dicari Allah. Tolong simpan ya, ingat ya, jangan lupa. Surah 63 ayat 10. Allah jelaskan di ayat itu apa keinginan orang yang sudah mati. Apa keinginan orang yang sudah mati, sudah masuk kubur, sudah lihat munkar nakir, sudah dibertanyakan Rabbuka, Madinuka, Man Nabiyuka, dan sudah melihat gelapnya kubur, sudah melihat sempitnya kubur, tidak ada siapa-siapa yang membantu. Hanya satu dia mohon kepada Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ketika manusia menghadapi kematian dan bisa menyebutkan keinginannya dan cita-citanya, ya Allah, tundalah kematianku. Ya Allah, kembalikanlah aku dari kubur supaya aku bisa bersedekah kembali. Bukan bisa salat malam, bukan bisa baca Quran, bukan bisa puasa Isnin Kamis, bukan bisa berbakti baik sama orang tua, bukan supaya saya bisa haji umrah, bukan saya bisa nikmati Ramadan. Semua itu baik, tapi satu yang dia sebutkan, supaya saya bisa bersedekah kembali. Kenapa? Ulama menjelaskan, kenapa orang yang menghadapi kematian dan masuk kubur ingin kembali ke dunia untuk hanya bisa bersedekah lagi? Karena dia sudah lihat begitu dahsyat pahala sedekah yang telah dia berikan. Oleh karena itu dia mengharap, ya Allah, kalau memang begini, tolong kembali lagi ke dunia, tundalah kematianku supaya harta yang saya masih simpan bisa saya habiskan di jalanmu. Allahu Akbar. Alkisah, ada seseorang kaya raya dengan harta yang tidak akan habis dimakan 7 turunan. Orang kaya ini didatangi malaikat. Suatu ketika, malaikat pencabut nyawa datang ke orang kaya tersebut dengan menyamar sebagai orang miskin. Malaikat yang menyamar itu mengetuk pintu dan berkata, "Panggilkan pemilik rumah ini." Para pelayan di rumah itu justru menertawakan dan membentak malaikat yang menyamar tersebut. Mereka mengira malaikat itu datang untuk mengemis. "Anda siapa? Anda miskin tidak layak ke sini, bertemu Tuan kami," hardik pelayan, lalu menutup pintu. Malaikat itu diam, ia mengetuk pintu kembali, "Sampaikan saja kepada tuanmu, aku malaikat pencabut nyawa," tuturnya. Dari jauh, si orang kaya itu ternyata mendengar perkataan malaikat pencabut nyawa yang menyamar itu. Orang kaya itu lemas bukan kepalang, kepalanya tertunduk, lantas mendatangi pelayannya dan meminta mereka untuk memelankan suara dan berkata lembut. Orang kaya itu menyadari umurnya sudah tidak lama lagi. Ia akan segera pergi meninggalkan dunia. Tak lama, keluarganya pun datang. Seakan tidak percaya orang yang terlihat miskin dan kotor itu merupakan malaikat. "Segeralah berwasiat, aku akan segera mencabut nyawamu sebelum kau sempat keluar rumah," tutur malaikat kepada orang kaya. Tak lama, orang kaya itu pun wafat. Sontak, para keluarga histeris dan menangis. Bahkan, beberapa dari mereka menawarkan harta kepada si miskin yang ternyata malaikat pencabut nyawa. Akhirnya, mereka tahu, ternyata harta tidak bisa menyelamatkan si orang kaya. Para keluarga itu lantas mengeluarkan hartanya, mengeluarkan segala isinya berupa emas dan permata. Lalu berkata, "Terlaknat kalian. Harta-harta tidak berguna, bikin kami melupakan Allah. Kalian tidak bisa menolong kami," hardik mereka. Tiba-tiba harta itu berubah bentuk. Emas dan permata itu berdiri. Ia berkata kepada kerabat orang kaya itu, "Duhai orang kaya, salah jika kalian mencaci maki kami. Aku sudah membuat derajat kalian tinggi. Kami telah membuat kalian punya kedudukan sama dengan raja-raja dan tuan-tuan. Lihatlah ketika keluarga kalian meminang seseorang yang kalian kehendaki. Bukankah langsung disetujui? Itu karena harta kalian. Lalu, bagaimana nasib seorang saleh yang juga ingin melamar seseorang yang kalian pilih itu? Mereka gagal karena harta kalian menghalanginya. Dan masih banyak lagi." Sang harta melanjutkan dan berbicara lagi, "Wahai orang kaya, bukankah kau menggunakan kami untuk membiayai orang-orang kejam dan kami tidak berdaya untuk menolak? Wahai orang kaya, jika kau memilih menggunakan kami untuk berbuat baik, kamu akan dapat kebaikan. Sedangkan jika kami digunakan untuk kejahatan, maka kamu akan mendapatkan celaka," terang si harta menjelaskan. Begitulah kisah harta yang berbicara. Malaikat pencabut datang dan ternyata harta tidak bisa melindungi dari orang kaya, seberapa kaya pun orang tersebut. Kisah ini diceritakan oleh ulama Imam Ibnul Jauzi, Uyun al-Hikayat min Kohas Solihin wa Nawadir az-Zahidin.
Mm-hmm.